Excuse me, it's not your business. All good, boss. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar penonton semua? Semoga kalian para penonton setia sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Project 13 akan menceritakan film berjudul A Working Man. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di suatu pagi di kota Chicago, Amerika Serikat. Kamera langsung memperlihatkan sebuah proyek konstruksi besar milik pengusaha kaya keturunan Meksiko bernama Joe Garcia. Di tempat itu ada seorang mandor bernama Lepon Cat, pria yang sangat dihormati para pekerja. Lepon dikenal tegas tapi juga peduli terhadap semua anak buahnya. Cara bicaranya tenang, sikapnya berwibawa dan selalu siap membantu siapapun. Karena itulah semua pekerja sangat menyukainya. Bahkan Joe Garcia sendiri sudah menganggap Lepon seperti keluarga. Istri Joe bernama Carla dan putri mereka Jenny juga sangat dekat dengannya. Namun di tengah obrolan santai pagi itu, Lepon melihat sebuah mobil hitam masuk ke area proyek. Karena tidak ada jadwal tamu hari itu, dia langsung merasa curiga. Lepon pun berjalan menghampiri mobil tersebut. Tapi baru beberapa langkah, dia malah melihat dua pria sedang mencekik salah satu pekerja bernama Lucas. Mereka menagih utang sambil mengancam akan membunuhnya. Saat melihat itu, Lepon langsung turun tangan. Dengan gerakan cepat dan brutal, dia melumpuhkan dua pria itu hanya dalam hitungan detik. Para pekerja sampai terkejut melihat kemampuan bertarungnya. Namun Lepon hanya berkata santai bahwa mereka tidak melihat apapun. Siang harinya Lepon pergi menemui putri kecilnya bernama Mary yang tinggal bersama kakeknya sejak ibunya meninggal. Tak lama kemudian, ayah mertuanya yang bernama Dr. Roth datang menghampiri. Alih-alih menyambut hangat, pria itu malah menatap Lepon penuh kebencian. Dia kembali mengungkit masa lalu Lepon di militer, menyebutnya sebagai mesin pembunuh yang sudah merenggut banyak nyawa. Bahkan Dr. Roth menyalahkan Lepon atas kematian Susan, yang mana istri Lepon sendiri, dan sekaligus putri Dr. Roth. Susan diketahui meninggal karena depresi berat hingga mengakhiri hidupnya. Bagi Dr. Roth, Lepon hanyalah pembawa petaka bagi siapapun yang dekat dengannya. Ucapan itu begitu menusuk ke hati Lepon, tapi dia memilih pergi daripada memperpanjang pertengkaran. Lepon lalu mengajak Mary makan siang di restoran. Di sana, dia memberikan sebuah bingkisan berisi foto-foto kenangan Mary bersama mendiang ibunya. Melihat foto itu, Mary kembali sedih dan merindukan sang ibu. Tak lama setelah itu, Lepon pergi menemui pengacaranya. Dan di sanalah kabar buruk datang. Dr. Roth ternyata sedang mengajukan hak asuh atas Mary. Dia menuduh Lepon mengidap PTSD akibat trauma perang dan dianggap berbahaya bagi anak kecil. Bahkan kunjungan Lepon kepada putrinya terancam dibatasi. Meski terpukul, Lepon tidak menyerah. Demi mempertahankan hak asuh Mary, dia sampai pindah ke kontrakan murah agar bisa menghemat uang untuk biaya persidangan. Namun di malam yang sama, masalah jauh lebih besar mulai muncul. Putri Joe Garcia yang bernama Jenny sedang berpesta di sebuah klub malam bersama teman-temannya. Mereka mabuk, menari dan tidak sadar ada beberapa orang yang sejak tadi mengawasi. Saat salah satu teman Jenny muntah di toilet, Jenny menemaninya masuk. Namun ketika keluar, tiba-tiba sepasang pria dan wanita membekap mulut Jenny dengan kain berisi obat bius. Dua hari kemudian, polisi datang ke proyek konstruksi milik Joe Garcia. Saat itulah Lepon mengetahui bahwa Jenny hilang sejak malam pesta tersebut. Joe dan Carla memohon bantuan Lepon. Mereka bahkan menawarkan uang dalam jumlah besar. Awalnya Lepon menolak, tapi entah kenapa hatinya merasa tidak tenang. Akhirnya, dia menemui sahabat lamanya, seorang mantan tentara bernama Gani Leverty, pria buta yang dulu pernah diselamatkannya di medan perang. Gani langsung memahami situasinya.
Dia tahu jika Lepon memutuskan turun tangan, maka semuanya tidak akan berjalan setengah-setengah. Keesokan harinya, Lepon datang ke rumah Joe Garcia. Di sana dia melihat Joe hancur total karena kehilangan putrinya. Joe bahkan mulai menenggak alkohol untuk melupakan rasa sakitnya. Melihat itu, Lepon akhirnya memutuskan untuk membantu. Dia berkata bahwa keluarga Garcia adalah satu-satunya keluarga yang pernah menerimanya di saat semua orang menjauh. Dan sekarang, giliran dirinya yang membalas budi. Lepon lalu berjanji akan membawa Jenny pulang apapun resikonya. Hari itu juga penyelidikan dimulai. Tempat pertama yang didatangi tentu saja klub malam tempat Jenny terakhir terlihat. Di sana, Lepon memperhatikan seorang bartender bernama Johnny yang terlihat mencurigakan. Apalagi Johnny diam-diam juga terlibat transaksi narkoba. Lepon yakin pria itu tahu sesuatu. Saat malam harinya, Lepon membuntuti Johnny sampai ke apartemennya. Begitu masuk, Johnny langsung disergap dan diinterogasi dengan brutal. The missing girl. He ran off, drunk or something. I don't trust people. Fuck. Your mind. So you brought more steal from the till? Fuck you! Just know you'll give me names. Namun di tengah penyiksaan itu, dua pengedar narkoba datang membawa uang transaksi. Tanpa ragu, Lepon membunuh mereka semua. Dari situlah dia mendapat satu petunjuk penting. Nama mafia Rusia mulai muncul. Keesokan paginya, seorang mafia Rusia bernama Kolis datang ke apartemen Johnny bersama anak buahnya. Mereka kaget melihat semua orang di sana sudah tewas. Namun, mereka mengira kejadian itu hanyalah perampokan biasa. Diam-diam, Lepon terus membuntuti Kolis sampai ke rumahnya. Dan di sanalah Lepon melihat Kolis memperlakukan istrinya dengan kasar. Saat sang istri pergi, Lepon langsung menyusup masuk. Kolis disergap, diikat, lalu diinterogasi di tepi kolam renang rumahnya sendiri. Lepon mengatakan bahwa dia tidak peduli soal uang atau bisnis narkoba. Dia hanya ingin menemukan Jenny. Namun Kolis malah mengancam akan memburu Lepon sampai 3 generasi. Mendengar itu, Lepon tanpa ekspresi langsung memotong tali kursinya. Young lady. People to sell a woman. Do. Fuck you! Dari pria itu, Lepon mendapat satu nama baru, yaitu Dimi, seorang mafia perdagangan manusia yang jauh lebih berbahaya. Lepon kemudian menghubungi mantan rekannya bernama Wongso yang kini bekerja di badan narkotika. Wongso memperingatkan bahwa mafia berat Rusia sangat berbahaya. Bahkan banyak polisi sudah disuap oleh mereka. Namun, dia tetap membantu dengan memberi informasi tentang sebuah bar milik mafia Rusia. Malam harinya, Lepon masuk ke bar tersebut sendirian. Di sana dia bertemu seorang bandar narkoba bernama Dutch, mantan pasukan militer. Dutch awalnya tidak percaya pada Lepon. Tapi setelah melihat Lepon menghajar anak buahnya tanpa kesulitan, dia akhirnya setuju untuk bekerja sama. Lepon pura-pura ingin membeli narkoba dalam jumlah besar, padahal semua itu hanyalah jalan untuk mendekati Dimi. Sementara itu, Jenny ternyata dijual kepada seorang pria kaya yang menyimpang bernama Mr. Broward. Pria itu memiliki kelainan sadis dan suka menyiksa perempuan. Namun saat Broward mulai menyentuhnya, Jenny melawan dan menggigit pipinya sampai robek. Broward langsung marah besar. Di sisi lain, Lepon akhirnya bertemu langsung dengan Dimi. Saat melihat wajah pria itu, amarah Lepon hampir meledak. Karena Dimi bukan cuma bandar narkoba, tapi juga dalang perdagangan manusia. Namun, Lepon tetap menahan diri dan berpura-pura menjadi partner bisnis. Tak lama kemudian, identitas Lepon mulai tercium.
Kejar-kejaran brutal pun terjadi. Dodge ram hiding in the Lepen dikejar mafia Rusia, geng motor, sampai polisi korup yang ternyata bekerja untuk mereka. Tapi satu persatu musuhnya justru tewas di tangan Lepen. You're on the payroll too. Do business with Dimi. Hey, poor man. Sementara itu, Simon, petinggi mafia Rusia sekaligus ayah dari para mafia yang dibunuh Lepen, resmi menyatakan perang. Semua anggota mafia Rusia diperintahkan memburu Lepen hidup atau mati. Keadaan makin gawat saat rumah mertua Lepen dibakar mafia Rusia. Beruntung Lepen datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dr. Ruth. Meski begitu, sang mertua tetap berkata bahwa kekerasan selalu mengikuti Lepen kemanapun dia pergi. Menyadari Mary tidak lagi aman, Lepen menitipkan putrinya kepada Gani di desa terpencil. Lalu malam itu, Lepen memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Lepen menyerbu markas Dimi seorang diri. Dia menghajar semua anak buah mafia secara brutal. Okay. Now we make a deal. My own bills. Life. Dimi akhirnya menyerah dan memberikan lokasi tempat Jenny ditahan. Tanpa membuang waktu, Lepen langsung menuju lokasi. Di sana, Jenny hampir saja dikuliti hidup-hidup oleh Broward. Namun tepat sebelum semuanya terjadi, You ready, son? I know, brother. Bluetooth. You ready? satu persatu tumbang di tangan Lepen. Bahkan Simon dan anak buah terakhirnya ikut terbunuh dalam pertarungan terakhir. Setelah semuanya selesai, Lepen akhirnya berhasil menyelamatkan Jenny. Dia membawa Jenny pulang ke rumah Joe Garcia. Akhirnya Joe dan Carla langsung memeluk putri mereka sambil menangis haru. Sementara Lepen hanya berdiri diam, penuh luka, penuh darah, tapi berhasil menepati janjinya. Dan film pun selesai.